Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 3B dengan NPM 2478250. Pada kesempatan kali ini saya akan buat video hands-on untuk tugas mata kuliah jaringan komputer 2. Masih di modul yang sama, yaitu modul 13.5.1, yaitu paket tracer WLAN configuration gitu. Nah, jadi untuk tugas kali ini tuh kita tuh disuruh untuk mengonfigurasi dua jenis WLAN, yaitu sekaligus WiFi rumah dan perusahaan, yaitu WLC atau wireless LAN controller. Lalu tes host itu bisa terkoneksi atau internet saling ping gitu ya. Nah, di aktivitas ini kita tuh akan konfigurasi wireless home router dan base network gitu ya, atau jaringan dasar gitu. Kita akan mengimplementasikan WPA2 PSK dan WPA2 Enterprise Security gitu. Nah, langsung saja kita buka untuk paket tracernya gitu. Pada awal-awal kita ditampilkan sebuah topologi dan addressing table gitu ya. Nah, enterprise network yang ini ya. Oke. Tidak lupa untuk memberi nama teman-teman di user profile. Lanjut aja untuk tugasnya, addressing table ini sudah sangat lengkap, mulai dari home wireless router, router 1, switch 1, LAP 1 segala macam. Lalu ada WLAN information, apa-apa saja yang akan kita buat di dalam table ini. Lalu objektifnya atau tujuannya, pertama ada konfigurasi home router to provider Wi-Fi connectivities to a variety of device. Konfigurasi WPA2 PSK memberikan keamanan. Lalu konfigurasi interface on WLC, wireless LAN controller, wireless LAN control, oke. Lalu konfigurasi WLAN on WLC. Lalu langsung aja kita kerjakan di instruction part 1, konfigurasi home wireless router. Part 1, konfigurasi home wireless router. You are installing a new home wireless router at friend house, di rumah teman gitu ya. Kamu akan membutuhkan change perubahan setting the router, enchant security and meet your friend requirement. Oke. Step 1, change DHCP setting. Kita akan ubah DHCP setting, open the house, router GUI ya. Oke, router tampilannya GUI. Oke, kita tunggu. Oke, seperti ini. Lalu pada mode tampilan GUI, oke, premisnya kita maksimal di 20, configure DHCP start with 3, berarti kita ubah ke DHCP automatic. Lalu kita startnya di 3, dimintanya 3 dengan pembatasan dengan 20 user. Lalu IP-nya kalau home wireless router ini adalah 168, berarti ini kita ubah jadi 6, 1/27, berarti 27 adalah 224. Oke, untuk static DNS-nya di sini adalah DNS server adalah 10 100 102 10 100 100 252. Oke. Kita save setting dulu. Fast forwarding mode top. Oke. Selanjutnya kita baca lagi di dalam soalnya, perintahnya. Oke, gini biar enak. Konfigurasi the static DNS server to address in the addressing table. Oke, sudah masuk ke konfigurasi di internet. Berarti kita ubah request DHCP dulu. Dapat IP-nya berapa? 202. Oke, karena dia home wireless router, tadi kita mulainya 3 berarti ya. Oke, setelah itu kita close. Oke, close dulu. Lanjut kita hubungkan laptop, berarti hubungkan laptop di bagian konfigurasi wireless. WPA2 PSK. Oh iya, kita belum setting password ya. The networknya kita akan setting 2,4 GHz di sini. Dulu kita kecilin lagi deh. Kita kecilin. Nggak bisa dikecilin ya. Oke, langsung aja lah. Masuk ke wireless, kita pakainya 2,4 GHz. Tadi kita enable. Lalu home SSID-nya adalah home SSID ya. Home SSID. Kita pakainya yang 6 channel, tadi kan disuruhnya. Mana tadi? Channel 6, betul. Kita pakai channel 6 auto, ini disable semua. 5 GHz disable semua, auto. Lalu save setting dulu. Lalu fast forwarding. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk ke wireless security. 2,4 GHz kita bikin WPA2 personal dengan passwordnya adalah seperti di table Cisco 123. Oke,
save setting. Oke, sudah. Kalau sudah, kita masuk ke laptop, ke wireless, WPA2PSK setting, Cisco 123, home SSID, kita close. Bisa nggak? Wireless, Cisco, WPA2PSK, home SSID sudah benar semua. Untuk IP configuration kita request dulu DHCP, requesting IP address. Apakah bisa? Pilot ya? Pilot kah? Kita cek lagi konfigurasi firewall, bukan. IP configurationnya gagal. Requesting IP address wireless 0. Oke, gagal, kita skip dulu deh. Kita lanjut lagi di smartphone. Coba kita pasangkan semua konfigurasinya di wireless 0, WPA2PSK, Cisco 123, home SSID, lalu kita close dulu, lalu tablet PC-nya. Untuk tabletnya sendiri udah dapat DHCP, cuman belum kita sambungkan ya. Coba kita sambungkan deh. Wireless 0, WPA2PSK, Cisco 123, home SSID. Home SSID ya, bener ya? Benar, home SSID sudah 34%, complementsinya bertambah. Kita cek result dulu, memastikan untuk laptop sudah benar semua, teknis sudah benar semua, cuman kok nggak dapat IP ya? Apa dia ngebug ya? Harusnya dia dapat, oh udah dapat ya. DHCP-nya 83, tapi kalau 83 harusnya bukan 83, kita startnya mulai dari 3. Kita request IP lagi. Harusnya dia 3 nih. Berarti ada salah di setting GUI-nya. Wireless, basic wirelessnya, home, setup, SSID auto, setup 3. Oh, maksimumnya 20. Harus maksimumnya 20, jadi dia mulainya 3 startnya. 20, 16, 61, 25, 224, 200, 110, 102. Oke, save setting. Oke. Dapat IP berapa? 3. Oke, startnya 3. Tadi ini dapatnya 2, 3 ini harus 4 smartphone. 4 ini harus dapatnya 8. Oke, 8. 8, 7. Kalau kita bikin static dulu, ini kita request lagi, bisa dapat 4 nggak ya? Harusnya sih bisa ya, cuma nggak tahu sih. Harusnya random sih kan dia requestnya. Yang penting pembatasannya di batasnya itu nggak boleh lebih dari 20 harusnya. Tadi kan sampai ngacak ya, sampai 200-an. 3, 7, 8. Oke, mirip-mirip lah. 224. Oke. Selanjutnya, setelah selesai semua untuk pembagian di bagian home network SSID, kita lanjut di step open the PC wireless. Use 6 konfigurasi dan security VPA, open the PC wireless or desktop laptop udah, connect the network udah, open the tablet udah, verifikasi koneksi, lalu part 2 konfigurasi WLC controller network ya. Step 1 konfigurasi VLAN interface menggunakan enterprise admin ya, use admin. Oke, masuk ke enterprise admin. Lalu kita masuk di dalam desktop, lalu browser, kita panggil untuk WLC satunya, wireless LAN controller. Oke, masuk ke browser. Kita panggil IP-nya dari WLC-nya adalah 254. Oke, masuk enterprise admin, paste, go.
tambahin S, go, login dengan password admin. Passwordnya Cisco123, login. Apakah berhasil? Untuk enterprise admin, laptop kita close dulu deh. Kita close dulu, masuk ke enterprise admin. Oke, setelah masuk kita lihat lagi perintahnya, kita disuruh ngapain. Di bagian ini kita membuat dua buah WLAN, WLAN 2 dan WLAN 5, berarti masuk ke mode WLAN. Kita fast forwarding lagi. Agak sedikit lama ini ya, masuk ke mode top aja deh biar nggak ke silang-silang terus. Lalu kita pilih go untuk bikin baru, fast forwarding lagi. Oke, dengan namanya WLAN 2, lalu WLAN 2 SSID-nya, VLAN identifier SSID-nya 2 nih berarti ya. VLAN identifier 2, port number WLAN 2, VLAN identifier SSID 2 ya. Lalu ID-nya kita bikin 2, lalu apply, fast forwarding. Back, apakah sudah jadi? Kita cek result dulu. Kita benar nggak suruh bikin WLAN 2. WLAN 2, port 2, WLAN wireless host. WLAN 2 SSID-nya 2 ya benar. Password home wireless router. Oke, nanti kita cek lagi ya. Lanjut dulu, masuk ke sini, fast forwarding. Oke, memang agak sedikit lama untuk masuk ke ngedit di bagian WLAN-nya. WLAN SSID-nya 2. Seharusnya cepet nih. Oke. Setelah itu kita masuk di bagian apa sih tadi ya? Interface port number. Konfigurasi the first WLAN 2, VLAN identifier 19. Oh, kayaknya bukan di sini buatnya deh. Kayaknya kita masuknya di wire WLAN, tapi di bagian wireless ya. Interface konfigurasi di interface WLAN. Coba di wireless, kayaknya bukan situ deh. Kebalik. IP address ini ya. Mana sih tadi itu di bagian Cisco konfigurasi interface tuh di controller ya. Interface tuh di mana? Oh ya di sini, sorry. Ini kita hapus saja. Kita hapus dulu WLAN 2-nya. Remove, delete, oke. Oke, masuk ke controller. Lalu kita buat interface-nya, fast forwarding lagi. Masuk ke interface, lalu kita fast forwarding untuk mempercepat. Selanjutnya kita buat name-nya WLAN 2 dan WLAN 5. Oke. WLAN 2, VLAN identifier atau VLAN ID-nya adalah 2. Lalu kita apply, fast forwarding lagi biar cepat. Oke, di sini masuk ke port number 1, lalu VLAN identifier 2, IP address 192.168.2.254, net masknya 255.255.255.0, artinya menggunakan /24. Gateway-nya 192.168, RTR1 router 1 24 di bagian mana nih? G002 ya berarti 21 ya. 2.1, lalu ini samakan 1.1, aman, apply, oke, fast forwarding, oke, kita back, kita bikin lagi WLAN 5 kalau di soalnya.
Bikin WLAN lagi. Oke, masuk ke dalam WLAN 5, lalu VLAN ID-nya dibikin 5, apply, error WLAN 5 atribut haspace. Oke, nggak boleh ada spasi ternyata. Oke, terdeteksi ya ternyata ya. Lalu port numbernya sama, port numbernya kita bikin 1, lalu identifiernya 19.8.5.254, net masa 255.255.255.0. Untuk gateway-nya 192.168.5.1, 192.168.5.1. Lalu sudah selesai, kita apply. Oke, kita fast forwarding lagi. Oke, setelah selesai kita bikin konfigurasi DHCP scope ya. DHCP scope ini sepertinya di sini enggak ya? Oke, benar, DHCP scope ya. Masuk ke DHCP scope, masuk, kita kakukan buat DHCP scope baru, new. Lalu DHCP scope-nya namanya manajemen. Kita apply, kita fast forwarding lagi. Lalu masuk ke manajemen, fast forwarding. Kita isi semua, startnya mulai di 192.168.100.235. Untuk pool address-nya 192.168.100.245. Network-nya di sini 192.168.100.0. Net masa 255.255.255.0. Lalu default router sendiri 192.168.100.1. Oke, enable pastikan, lalu kita apply. Fast forwarding lagi biar cepat. Selanjutnya step 3, konfigurasi the WLC ya, WLC with external server address. Radius berarti kita masuk ke security. Oke, security. Lalu radius, masuk ke radius kita server indeksnya 1, berarti ini kayaknya tambah ya. Sepertinya buat baru deh, tambah deh. Oke, bener kan? Untuk IP-nya 10.6.0.254. Lalu passwordnya radius PW-nya besar. Oh, bener gak nih? Radius PW. Oke, udah semua. Komunikasikan dengan WLAN, konfigurasi WLC, send, mengirim informasi ke WLAN ya. Port numbernya tidak ada yang diubah, apply. Fast forwarding lagi. Oke, nggak ada lagi, nggak bikin lagi. Coba cek dulu, kita back. Konfigurasi WLC udah bener ya. Lalu konfigurasi WLC mana nih? Send to name WLAN ya. Name WLAN 10.6 WLC itu di bagian create the WLAN, wireless local area network. Oke, masuk ke bagian all apps, bukan, di bagian manajemen ya. Manajemen apa ya? Manajemen. Konfigurasi WLC-nya SNMP apa ya, bikin SNMP trap receiver untuk menerima dia kan ya harusnya. New. Oke, komunikasi name-nya WLAN, IP address-nya 10.6.0.254. pastikan enable, apply. Oke. Berhasil kah? Lalu kita buat WLAN yang terakhir, 2 buah WLAN, terus terakhir selesai seharusnya. Oke,
masuk ke VLAN, fast forwarding, buat 2 buah VLAN, VLAN 2 dan VLAN 5. Lalu kita koneksikan. VLAN 2, SSID-nya SSID-nya 2, ya kan, lalu pilih 2, kita apply, VLAN 2, SSID-nya SSID strip 2. Oke, nggak usah pakai 2 kali ya, SSID-nya 2 gini aja deh. Lalu aktifkan VLAN 2, security-nya pilih layer 2, WPA plus 2 PSK, klik 2 buah polis. Untuk ini dia menggunakan WPA 2 personal, berarti dia ngikut ya. Ya, masukin IP, advance, enable, apply. Kita coba apply. Oke, security aman, enable semua, WPA, VLAN 2, SSID 2, AA server IP-nya sesuai, advance dia sudah juga, lalu apply. Tidak nambah ya persenannya. Security mode udah autentikasi. Oke, kita lanjut dulu untuk di bagian back di bagian VLAN ya. VLAN HTML, bikin lagi VLAN 2, flex lokal udah benar. Oh, wireless VLAN ya namanya ya. Oh iya, pantasan tadi salah ya. Oke, kita ulang dulu. Kepotong tadi ngeliatnya gini. Oke, kita ulang lagi di bagian VLAN ini. Kita edit semua. Wireless VLAN, pantasan nggak terkoneksi dia. Profil name-nya itu wireless VLAN 2, SSID-nya 2, enable, apply. Harusnya bisa ya. Oke, amankah? Kita coba cek lagi di bagian check result. Di sini VLAN 2 aman semua, VLAN 5 autentikasi tipe dan pas parsenya salah ya. Harusnya dia nggak pakai itu karena dia kan udah pakai ini ya, autentikasi tipe radius server address wireless host 1. Oke, sebentar. Back, kita coba kembali, masuk di wireless VLAN 5, lalu SSID strip 5, apply, fast forwarding lagi, enable VLAN 5, security, WPA 2, police, kita pilih yang bawah, PSK. Ya bener ya, WPA 2 ya. WPA 2 yang pertama, yang 5 yang WPA 2 user Cisco 123. Oke, pilih servernya ini, lalu advance-nya kita pilih untuk dua-duanya, kita centang semua. Kita coba dulu ya, kalau ada kesalahan kita bisa lihat. Oke,
Oke. Simpen dulu, kita lihat lagi. Benar semua security mode, autentikasi tipenya yang salah dan pas parsenya. Oh, kayaknya sih kita salah di bagian security ya. Ini dia 802 itu nggak pakai berarti dia. Berarti yang 5 yang nggak pakai ya. Yang 2 yang pakai. Kalau ini kita coba di bagian security layer enable ya, kita aktifkan autentikasinya. Server udah, advance, apply. Oh benar, ternyata salah autentikasi. Oke, kita back, kita setting yang 2 berarti. Setting yang 2, yang 2 itu autentikasi dan parsenya ya. Autentikasi tipe sama pas parsenya yang salah. Berarti dia menggunakan PSK, lalu untuk passwordnya adalah ketiga. Oke, server sudah benar, advance sudah benar, apply. Oke, nambahlah 86. Oke. Berhasil sekarang wireless host 2 nya dan wireless host 1. Cuman sebelum itu kita masuk ke dalam home wireless router dulu deh. Home wireless router kita kok salah ya passwordnya. Home wireless router kita salah. Oke. Salahnya di bagian DHCP udah 61224, enable 324, lalu security, wireless security, Cisco bener kan? Cisco 123. Disable semua, lalu administration. Salah kah? Cisco 123. Cisco 123. Apakah bertambah 86? Oh, 88 bertambah ternyata. Oke, selanjutnya apalagi yang kurang? Wireless host 1 dan wireless host 2. Oke. Host 1 dia itu laptop yang ini ya, terhubung ke VLAN 2. Berarti menggunakan autentikasi yang 8 PSK ding. PSK PC wireless connect, dia dapat yang 2. Connect syarat key. Password yang 2 itu adalah Cisco 123. Connect. Sorry, bisa nggak? Bisa ya. Oke, untuk wireless host 2 nya kita konekkan juga, tapi dia dapatnya yang 5, berarti yang enterprise ya. Harusnya sih enterprise, cuman kalau bisa langsung please go to the profile dulu. Oke, kita masuk ke profile dulu berarti. Profile, edit 5, advanced setup, SSID 5. Oke, enterprise, passwordnya user WLAN 5, lalu passwordnya adalah user W5 PASS. Next, save. Oke, 100%. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan pada video kali ini. Kita tuh pertama tuh tugasnya disuruh buat konfigurasi 2 jenis WLAN yang di rumah teman kita tadi sama di perusahaan gitu. Kita yang pertama tuh sudah mengubah IP router itu menjadi DHCP sesuai table, darinya dari 01 menjadi 192.168.61 sesuai di sini. Lalu kita bikin WiFi rumah dengan nama Home SSID dengan bandwidthnya itu 2,4 GHz, channelnya 6. Lalu SSID harus kelihatan ya. Dapat juga DHCP untuk
beberapa end device yang di sini mulai dari startnya 3 ya, lalu sisanya ngacak sih sebenarnya. Kalau kita lihat ya, ini dapatnya 7 gitu ngacak ya, tapi biasanya cuma 20 perangkat gitu. Lalu inti dari pembahasan video kali ini adalah kita tuh pertama konfigurasi WiFi rumah SSID, WPA2 PSK DHCP, konfigurasi WLC Enterprise bikin 2 SSID, lalu 1 PSK 1 Enterprise yang disambungkan oleh wireless host 1 laptop dan wireless host 2 laptop juga gitu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan pada video kali ini di 13.5.1. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.